ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja. Bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo datang ke UI untuk penuhi undangan hadir di kuliah kebangsaan. Nah, momennya Ganjar datang ke UI ini bikin dia itu harus nahan emosi. Nah, kok bisa sih dia harus nahan emosi? Jadi gini cerita gue dari lapangan. Jadi di hari Senin 8 September 2023 gue lagi liputan di Universitas Indonesia. Nah, UI ini ngadain acara atau seminar kuliah kebangsaan yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Halo sahabat Kompas.com, gue sekarang lagi ada di Balai Purnomo Prawiro UI. Nah, hari ini Visip UI ngadain seminar kuliah kebangsaan yang dihadiri oleh ex-gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sekarang jadi bakal calon presiden dari PDIP. Ya, gue datang sekitar jam 8, registrasi media dan juga nunggu Ganjar datang. Baru sekitar jam 9 pagi, Ganjar itu masuk ke ruang seminar dan ya disambut meriah gitu sama mahasiswa UI. Sambutan meriah itu menurut gue kayak lu ketemu artis gitu, jadi banyak fansnya gitu. Bahkan di sini dan tentu saya diundang di sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei yang mengundang saya. Abis dia bercanda soal dua persoalan tadi, giliran Ganjar mulai memaparkan soal visi misi ke depan untuk bangsa Indonesia. Tapi gue akan highlight ke satu pernyataan Ganjar terkait dengan tenaga kerja asing dari Cina. Jadi di ceritanya Ganjar di Jawa Tengah banyak masyarakat Jawa Tengah yang minta ke Ganjar untuk TKA Cina ini diusir gitu. Nah, terus Ganjar bilang kalau Ganjar tuh oke-oke aja kalau misalkan TKA Cina ini diusir gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah masyarakat-masyarakat yang minta TKA Cina itu diusir bisa menggantikan posisi mereka? Ya, jangan teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir, Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantinya. Kalau saya bicara belak-belakan. Ya, ada bicara. Oh iya ya, nanti kita akan bicarakan sesuai. Setelah sesi pemaparan selesai, giliran Ganjar nih yang dicecar banyak sama panelis-panelis UI. Nah, panelis-panelis UI ini isinya adalah dosen-dosen UI dan juga mahasiswa dari Universitas Indonesia. Nah, ada satu dosen dari UI yang nanya terkait dengan keterbukaan informasi untuk publik. Nah, Ganjar jawab dengan pengalamannya dia saat menangani pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Pengelola data yang ada di Kemenkes datang ke Jawa Tengah 4 kali. Dan saya sampaikan, sampai begini bahasa saya, komunikasi saya mungkin buruk ya. Sampai saya bilang gini, Pak, kalau memang ada data kami yang belum masuk, masukkan besok pagi. Maaf Pak Ganjar, kalau ini dimasukkan besok pagi, Jawa Tengah akan tertinggi seluruh dunia. Saya tidak peduli dan saya akan jawab. Saat itulah terjadi perdebatan keras dengan Menteri Kesehatan dan akhirnya Pak Luhut telepon saya, Mas Ganjar. Menurut Anda data harus dibuka nggak? Pak, jangan kita membohongi siapapun. Aku setuju sama Anda, gitu Pak Luhut. Kalau gitu kita buka, Pak ini untuk kepentingan riset juga loh Pak. Kalau kita melihat tren seperti ini agar juga publik tahu, publik aware. Kalau suruh pakai masker, kalau seluruh tinggal di rumah. Emang gampang Bu. Nah, setelah sesi panelis selesai, giliran Ganjar dicecer oleh mahasiswa-mahasiswa UI nih. Tapi gue akan highlight ke satu mahasiswa UI namanya Noval. Dia tuh tanya ke Ganjar soal deklarasi capres Ganjar. Nah, Noval tuh bilang kalau misalkan Ganjar ini dideklarasiin capres oleh Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP, lalu juga Megawati ini sempat ngasih statement kalau misalkan Ganjar itu adalah petugas partai. Noval pun nanya ke Ganjar, apakah nanti kalau misalkan dia jadi presiden, Ganjar ini akan jadi petugas rakyat atau jadi petugas partai dan bonekanya Megawati?
Iya, lu nggak salah denger. Dia ngomong bonekanya Megawati. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media. Itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia kebetulan saja dia pengen nonton, dia kuliah di sini juga. Jadi boleh dong ya orang UI nonton. Kalau Anda googling, Noval, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah marah. Ngikuti nggak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalonan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Nah, setelah sesi pertanyaan dari mahasiswa ke Ganjar selesai, itu menandakan bahwa seminar itu selesai. Nah, setelah itu Ganjar keluar dari ruang seminar, lalu bergerak ke media untuk melakukan wawancara gitu. Nah, tapi pas lagi wawancara, ada mahasiswa UI yang teriak kayak gini ke Ganjar. Saya paham bisa saya tapi ini penting bisa menjelaskan, bisa memberikan. Ganjar, sorry agak terganggu saya. Mungkin jengkel kali ya, Ganjar diteriakin terus sama mahasiswa UI itu. Akhirnya Ganjar minta mahasiswa UI itu untuk nggak teriak-teriak karena mengganggu proses wawancara yang sedang berlangsung. Ganjar juga minta kalau misalkan setelah wawancara selesai, Ganjar itu pengen ketemu sama mahasiswa UI itu untuk ngebahas terkait dengan apa yang ditanyakan terkait seputar LGBT dan juga seputar hutang negara. Jujur sih saat pas lagi wawancara gue agak kedistraksi sama teriakan mahasiswa UI itu. Kayak harusnya tadi tuh dia nanya, mungkin karena nggak dikasih kesempatan untuk bertanya kali, jadi dia akhirnya spontan aja gitu nanya pas Ganjar lagi wawancara. Penuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Nah, sekian cerita gue dari lapangan pada hari ini. Gimana menurut kalian cerita gue soal Ganjar ke UI, dicecer mahasiswa terkait dengan petugas partai dan boneka Megawati, dan juga diteriakin mahasiswa UI terkait dengan hutang negara dan juga LGBT? Komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita-cerita lainnya dari gua, stay tune terus di YouTube kompas.com, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sekian dari gua dan see you di cerita gua selanjutnya. Bye-bye.